Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranti Azahra Iskandar Putri, guru IPA dari SMP Negeri 1 Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Gagasan pembelajaran ini berangkat dari kondisi nyata di sekolah. Dalam beberapa kesempatan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana menyampaikan keprihatinan terhadap gaya hidup peserta didik yang belum efisien dalam menggunakan energi. Kipas angin, proyektor, dan peralatan listrik seringkali dibiarkan menyala, meskipun tidak digunakan. Kebiasaan ini tidak hanya berdampak pada pengurusan energi dan biaya sekolah, tetapi juga menunjukkan rendahnya kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dari permasalahan inilah, pembelajaran IPA pada materi suhu dan kalor dirancang tidak hanya untuk memahami konsep, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, kebiasaan, dan aksi nyata hemat energi melalui pembelajaran yang kontekstual dan berkelanjutan. Ibu mau tanya, udah berdoa belum? Belum, Ibu. Belum? Ya udah, pimpin berdoa dulu ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, coba cek kolong bangkunya ada sampah gak? Gak ada. Sip, bagus. Coba sekarang cek posisi mejanya nyaman dilihat gak? Awas yang kursinya miring, nanti bisa skoliosis. Duduknya yang tegak. Kan sudah belajar ya? Lordosis, kifosis, skoliosis. Ibu mau minta semua buku yang tidak berkaitan sama IPA, pelajaran lain, hilangkan. Biar semangat gitu ya. Ibu ada ice breaking nih. Ice breakingnya itu adalah tebak lagu. Apa coba? Betul, Jak, sing pintar tur bener, sing jujur tombol. Apakah semuanya sudah dapat LKPD dan alat bahan? Sudah. Hari ini Ibu berharap setelah kalian belajar, kalian bisa mencapai 3 kriteria. Nah, itu yang Ibu harapkan. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Dan Bu, ini ada nggak manfaatnya buat hidup kita? Jelas, ada. Itu dia manfaatnya kita belajar materi hari ini. Nah, selain itu, Ibu juga mau nilai bernalar kritis. Terus Ibu juga menilai gotong royong alias kerjasama antar anggota kelompok. Ibu juga menilai kemandirian kalian. Bu, punya video nih. Silakan kalian perhatikan ya. Video pertama menstimulasi anak-anak untuk mencari tahu apa sih hubungan antara suhu lingkungan terhadap suhu internal handphone dan kinerja perangkatnya. Video kedua menstimulasi keingintahuan peserta didik untuk mencari tahu bagaimana sih cara agar suhu setrika tetap terkontrol dan tidak melebihi batas. Pada pertemuan ketiga, siswa diminta memposisikan diri sebagai head chef untuk memilih merek minyak mana ya yang bisa menunjang pekerjaan chef yang membutuhkan waktu masak lebih cepat. Ini tentu akan langsung berkaitan dengan prinsip kerja kalor. Pada pertemuan keempat, siswa diberi ilustrasi seperti berikut. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa membuat rumusan masalah mulai dari faktor apa saja yang mempengaruhi perpindahan panas, jenis perpindahan kalor apa yang paling berpengaruh, dan bagaimana sih cara kerja tanaman atau material tertentu dalam mengurangi panas di dalam bawah. Pada pertemuan kelima, anak-anak diberi ilustrasi seperti berikut. Nanti harapannya anak-anak bisa menjawab pertanyaan tentang aktivitas apa saja sih yang paling banyak membuang energi, di mana saja ya terjadi inefisiensi energi, serta bagaimana desain bangunan, ventilasi, atap, dan alat-alat di sekolah mengaruhi penggunaan energi. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Sebelum itu, gitu ya, kan zaman dulu belum ada termometer kayak sekarang ya. Ibu ingin menguji apakah tangan kalian itu oke apa nggak oke nih buat mengukur suhu. Pertama-tama Ibu sudah menyediakan nih ada 3
bejana alias 3 mangkok alias 3 wadah berisi air yang berbeda. Ibu nggak kasih tahu itu airnya apa, tapi aman. Dan ibu butuh satu model, ya. Silakan siapa yang mau menjadi model, boleh Zalfa sini, gitu ya. Nah, tolong Zalfa masukkan satu tangan ke yang pertama, satu tangan lagi ke yang ketiga. Nah, coba rasakan. Yang ini gimana rasanya? Ini. Oke. Kalau yang ini panas. Oke, coba kita tunggu sampai beberapa saat. Nah, nanti habis itu dalam waktu bersamaan, Zalfa masukkan kedua tangannya ke mangkok yang pertama ini. Siap? 1, 2, 3. Nah, kalau bagi tangan yang ini, yang masuk ke air dingin, ini rasanya gimana? Hangat. Tapi kalau bagi tangan ini, rasanya, nah, oke, dapat gak kalian keanehan tangan? Masuk ke wadah yang sama, tapi bisa menunjukkan hasil yang berbeda. Berarti apakah tangan adalah alat ukur yang bagus, yang mampu dipercaya? Gak usah malu-malu. Yang gede apa? Jawabannya? Menurut kalian perlu gak kita tahu suhu benda tertentu? Perlu gak dalam hidup? Perlu. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Lagi sakit. Dengan suhu kita tahu nih orang sakit apa sih? Nah sekarang kalau gitu, karena tadi dari tangan Zalfa itu hasilnya kurang stabil, ibu butuh satu model lagi yang pakai alat ukur yang benar. Pegangnya, jangan pegang bagian yang sensitif di bawah, pegang bagian atasnya. Tolong ukur ketiga wadah tadi. Nah coba. Oke. Ya, kita ke yang kedua. 20. Oke. Berapa ini? 19. 19 derajat. Oke, jelas berbeda? Berbeda. Dapat dipercaya? Dapat. Oke, terima kasih. Buat tepuk tangan buat Meisha. Nanti ini akan dipakai untuk mengukur suhu lingkungan. Ada 3 area yang akan kalian ukur, yaitu area depan kipas dalam kelas, area dalam kelas yang jauh dari kipas, dan area di lapangan di bawah terik sinar matahari. Ukur. Kalian juga ukur suhu handphone kalian dengan aplikasi yang sudah ibu download itu, yang fisik maksud. Dan nanti di 3 tempat itu kalian pakai aplikasi kedua untuk mengukur apa sih efek suhu handphone terhadap kinerja handphone. Apakah panas bikin HP jadi jelek atau jadi bagus? Paham? Pada pertemuan pertama, anak-anak mencari tahu bagaimana sih hubungan antara suhu lingkungan terhadap suhu internal handphone beserta dengan kinerja perangkatnya. Dalam hal ini, anak-anak akan mengukur processing speed-nya. Di pertemuan kedua, sayangnya saya tidak memiliki dokumentasinya. Akan tetapi, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengumpulkan data yang dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak telah membuat 5 model bimetal dengan bahan berbeda dari selatip dan kertas. Nanti, anak-anak akan mencari tahu kira-kira bahan apa ya yang memiliki koefisien Y terbesar hingga terkecil. Nantinya dari sini, anak-anak bisa paham tentang prinsip kerja otomatisasi berbagai teknologi di dunia ini. Pada pertemuan ketiga, anak-anak melakukan praktikum untuk menganalisis faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi besarnya kalori yang dihasilkan. Pada pertemuan keempat, anak-anak menganalisis faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju perpindahan kalor mulai dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada pertemuan terakhir, barulah anak-anak mengaplikasikan materi suhu dan kalor yang telah dipelajari untuk mengaudit berbagai aspek energi di sekolah. Awalnya, siswa diberikan masalah berupa grafik konsumsi listrik per kapita Indonesia. Nah, nanti anak-anak berpikir, kira-kira aktivitas manusia seperti apa sih yang bikin energi listrik kita jadi boros? Nah, oleh karena itu, untuk mencari jawabannya, anak-anak melakukan observasi secara menyeluruh di area sekolah, mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, mulai tagihan listrik dan air, menemukan lokasi inefisiensi energi listrik, menemukan inefisiensi energi panas di kantin, dan juga membandingkan berbagai material yang dipakai di bangunan sekolah dan membandingkan kenyamanannya dari ukuran ventilasi tersumbat, pokoknya banyak banget. Ini jelas-jelas kalau misalnya suhunya naik, makanya dipakai. Iya.
awalnya kita dikasih 65 derajat naik menjadi 45 derajat. Kalorinya itu kalau itu 23.631 IPS menjadi 21.640 IPS. Ini merupakan silinder tambahnya suhu, maka sekarang semakin menurun. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompoknya Gio, ternyata suhu ini ada ngaruhnya. Nggak cuma dalam hidup kita, ternyata ke elektronik juga ngaruh. Tadi ketika suhu HP-nya naik,